Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Qasas ayat 77 itu kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghu atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Sahabat-sahabat sekalian, pesan dari Al-Qasas ayat 77 itu memang kita diingatkan untuk apa yang kita miliki, yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dibagi ada urusan akhiratnya, tapi tidak melupakan nasib kita di dunia. Tapi kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara akhirat itu loncat langsung pada kehidupan setelah kematian. Kita lupa bahwa di akhirat itu, sebelum kita ke akhirat, kita juga harus meninggalkan sesuatu untuk ahli waris kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan urusan akhirat, juga jangan melupakan urusan dunia. Artinya kalau kita memperhatikan urusan akhirat, yang pertama, bahwa kita harus banyak-banyak bersedekah. Karena banyak bersedekah itu dampaknya kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera dan kesejahteraan kita secara pribadi di dunia maupun di akhirat. Tapi kita lupa, sahabat-sahabat sekalian, sedekah itu bukan hanya memberi sesuatu kepada fakir miskin saja. Tetapi caranya itu, ada juga cara kita bersedekah bisa kehidupan dunia dan akhirat kita terjamin. Contoh, kita berinvestasi di sebuah perusahaan. Kita bisa bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, kalau perusahaan itu punya 100 karyawan, lalu kita berinvestasi rame-rame di perusahaan tersebut, lalu perusahaan itu tumbuh, berarti ada 100 karyawan yang hidup. Itu artinya bahwa kita juga ketika berinvestasi, kita sudah bersedekah. Karena dengan investasi kita, perusahaan itu bisa tumbuh, bisa tetap beroperasi, bisa tetap berjalan, dan ada 100 orang yang bisa hidup dengan anak dan istrinya dan beserta keluarganya. Ada orang yang bekerja di perusahaan itu 100 orang dan bisa menghidupi anak istrinya. Jadi bersedekah itu juga harus kita pahami, tidak selalu kita harus langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Tapi ada sedekah-sedekah yang dikoordinir sedemikian rupa sehingga bisa menghidupi secara berkelanjutan. Dan dampaknya ketika perusahaan itu masih ada dan kita sudah menginvestasikan di perusahaan tersebut, lalu kita meninggal dan perusahaan itu masih jalan, bukankah itu jariah juga untuk kita? Dan sekalipun perusahaan itu bangkrut, dengan niat kita bahwa berinvestasi itu adalah membantu perusahaan dan menghidupi orang-orang, saya kira sudah tercatat oleh Allah sebagai kebaikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, banyak cara untuk mendapatkan akhirat. Tidak harus selalu kita mengeluarkan harta dan mengeluarkan begitu saja langsung habis dikonsumsi. Tapi bisa juga kita berinvestasi. Investasi plus kita untuk dunia dan akhiratnya. Salah satunya adalah investasikan di pasar modal dan pilih perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi masyarakat banyak. Semakin banyak investor, semakin banyak perusahaan yang akan tumbuh dan semakin banyak karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Maka dengan demikian, menjadi investor itu salah satu bagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari urusan akhirat kita dan kita tidak melupakan dunianya. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.